Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan telah klik video ini. Jumpa lagi dan balik lagi ya dengan channel Fateh, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Oppo ya. Kebetulan ada dua, ini HP Oppo A37 dan kendalanya seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga ada HP Oppo A71 ya kalau salah. Ini HP-nya nyala, tapi kedua HP ini memiliki permasalahan yang sama, itu masalahnya di tombol, cuma dengan kondisi yang berbeda ya kawan-kawan. Jika Oppo A37 ini dia tombolnya terus-menerus menombol, di Oppo A71 dia tombolnya tidak berfungsi atau ini keras ya lebih tepatnya. Jadi HP-nya nyala tapi untuk on off-nya itu keras sekali, ketika ditombol dia tidak mau berfungsi. Sebaliknya di Oppo A37 dia tombolnya terus menerus seperti menombol atau short atau konslet, jadi HP-nya jika dinyalakan akan restart terus menerus. Oke, di sini akan saya bagikan bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini di kedua masalah yang sama ini, tapi beda cara penanganannya ya. Baik, pertama kita kerjakan dulu di Oppo A71 ini ya, A71 atau A83 ya. Intinya masalahnya untuk on off-nya itu dia tidak berfungsi. Oke, pertama kita harus bongkar terlebih dulu karena memang untuk pengerjaan kita tetap memerlukan pembongkaran. Kita lihat apakah si fleksibel on off dalamnya ini masih berfungsi atau tidak. Kita harus bongkar terlebih dulu. Tadi saya solatip agar si tombol luar itu tidak terlepas atau jatuh ya ketika dibuka tutup belakang, karena biasanya sering terjadi itu lepas dan justru akan memperlama durasi pengerjaan kita. Oke, ini kita buka terlebih dahulu kan hati-hati di belakang ini ada fleksibel fingerprint ya, jangan sampai tertarik. Ini untuk Oppo yang satu ini, namun kita fokus di bagian tombolnya terlebih dahulu. Untuk switch on off nya dalam kita cek atau pastikan dulu, dan ternyata di sini untuk switch on off nya itu masih normal dan berfungsi. Jadi dari sini kita bisa temukan masalahnya ada di tombol luarnya, dan itu memang sering terjadi ya, tidak terpaku di Oppo saja. Biasanya tombol luar ini di bagian tengahnya itu rusak atau pecah, sehingga dia tidak bisa menekan ke bagian switch on off yang bagian dalam, menjadikan si tombol ini biasanya keras dan tidak berfungsi. Caranya bagaimana kita untuk mengatasi masalah seperti ini, saya akan bagikan di video ini ya. Kita akan lepas dulu si tombol on off nya ini. Sebenarnya bisa juga dengan cara diganti ya, tapi kalau untuk pembelian di tombol on off saja itu biasanya agak susah, atau biasanya ada satu set sama tutup belakang. Nah, ini kondisinya itu di bagian tengah itu pasti rusak atau pecah. Oke, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita akan lakukan tambahan di bagian tengah ini. Kalian kan bisa gunakan lapisan mika, ini bekas tempat konektor ya, atau sebenarnya tidak selalu dengan menggunakan mika seperti ini. Intinya kalian potong bagian ini sekecil ukuran yang akan kita tempelkan di bagian tengah tombol. Nah, ini kita potong sedemikian rupa, tidak perlu besar, sangat kecil sekali. Nanti juga kan siapkan lem G atau apa ya bahasanya di tempat kalian, ini lem Korea. Kan nanti letakkan tombol yang sangat kecil ini. Sudah saya mohon maaf ya jika kurang jelas karena memang sangat kecil sekali. Intinya kita akan mengganti bagian yang pecah atau rusak di tombol luar dari HP Oppo ini. Memang prosesnya harus dibutuhkan ketelitian ya, tapi dengan cara ini akan menghemat biaya,
karena kita tidak perlu membeli tombol luar ataupun biasanya satu paket dengan tutup belakang, karena posisi dari tombol luar ini sebenarnya juga masih bagus, hanya bagian dalamnya saja yang mengalami masalah dan rusak. Faktornya apa? Karena biasanya sering seiring pemakaian memang itu pasti rusak ya. Nah, oke, ini akan saya coba zoom atau dekatkan seperti ini ya kawan-kawan. Intinya kita mengganti bagian tengah yang rusak tadi dengan lapisan yang sudah kita gunting menggunakan bekas dari tempat konektor ya. Memang lapisan ini diperlukan yang tepat. Intinya dia tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis. Oke, ini kita sudah bisa coba atau tes dengan memasang kembali si tombol on off ini ke bagian tutup belakang dari Oppo A71 ini. Oke, ini sudah saya posisikan kembali seperti semula, jangan sampai terbalik ya. Posisikan dia mudah di tombol dan kita akan pasang lagi. Kita coba nanti dia sudah berfungsi atau mungkin terkadang bisa kurang tebal ataupun terlalu tebal, itu juga kan harus cari yang pas. Jadi untuk posisi tombol ini alhamdulillah sudah berhasil ya kawan-kawan, dan dia sudah berfungsi kembali untuk on off dari Oppo A71 tanpa mengganti switch dalam. Kita hanya fokus di switch luarnya saja. Nah, caranya cukup simpel seperti ini dan HP sudah normal lagi, bisa digunakan sebagaimana mestinya dari Oppo A71. Dan sekali lagi, cara seperti ini bisa kawan-kawan lakukan di tipe yang lain ya, entah itu Samsung, Vivo ataupun Xiaomi. Jika model atau kasusnya sama, itu bisa gunakan trik semacam ini. Oke, ini Oppo A71 sudah bisa ready, bisa dikembalikan kepada si pemilik HP ini ya. Sudah sangat normal sekali tanpa harus melakukan pergantian switch dalam. Oke, kita berpindah ke Oppo A37 ya. Ini kasusnya sama, ini tombol, cuma di tipe Oppo A37 ini karena kasusnya si tombol ini terus menerus seakan-akan terpencet ya, atau dia itu short dari switchnya, jadi dia akan nyala mati terus. Nah, di sini kasusnya sama-sama tombol tapi berbeda pengerjaan. Yang saya maksud di sini, kita bongkar untuk HP Oppo A37 ini ya. Nah, di sini untuk tombol luar kita pastikan ini masih aman atau dia masih berfungsi. Cuma masalahnya ini ada di tombol dalam ini. Nah, ini switch on off nya dari Oppo A37. Solusinya seperti apa? Mungkin yang ringan kawan-kawan bisa bersihkan dulu, tapi biasanya jika si fleksibel ini dibersihkan masih saja terus menombol atau short atau konslet, itu ya solusinya harus diganti. Bisa diganti switchnya saja di bagian tengahnya ini, bisa satu set sama fleksibelnya. Dan di sini akan saya bagikan atau saya bagikan cara dengan mengganti switchnya saja ya. Ini sudah saya sediakan switch yang baru itu, banyak persamaannya, dari Vivo juga ada ataupun dari Zenfone juga ada. Yang penting model switchnya sama. Ini caranya kita lepas terlebih dahulu ya kan, kita lepas terlebih dahulu menggunakan solder. Kita tidak perlu blower, kondisi solder posisikan di bawah dari fleksibel on off nya. Nanti kita akan lepas switchnya ini di bagian on off agar dia terlepas, karena ini yang menyebabkan restart terus menerus. Oke, memang butuh sedikit kesabaran ya, atau intinya kita akan lepas si switchnya ini dan nanti kita akan ganti yang baru. Memang untuk cara yang lebih simpel itu kan bisa langsung beli dengan fleksibelnya. Sebenarnya harganya pun juga sangat
murah atau terjangkau ya. Cuma kalau kita mengganti dengan satu fleksibel itu harus sesuai dengan tipenya. Jadi Oppo A37 ya A37, mungkin dari Oppo A71 ada sendiri A71, karena model fleksibelnya itu berbeda, tapi sebenarnya untuk switch-nya itu sama. Oke, ini masih proses lepas ya. Jika mungkin dari bawah itu agak susah, bisa kan lepas dari atas. Untuk karena ini mau diganti, jadi switch-nya ini kita rusak sekalian tidak masalah. Yang penting untuk fleksibelnya ini tidak putus ataupun sobek. Oke, ini masih proses, dan kan bisa sekali lagi terapkan cara yang sama pada HP yang lain ya, tidak terpaku di Oppo A37 ini. Tergantung kasusnya seperti apa, seperti kasus pertama ataupun seperti kasus kedua ini. Di sini sudah bersih ya, untuk switch-nya sudah hilang dan HP-nya sudah terlihat tidak nyala mati sendiri. Itu artinya memang masalah on off yang menyebabkan HP ini menjadi nyala mati karena si switch on off nya ini short ya atau konslet. Ini coba saya nyalakan, ternyata baterainya habis. Oke, selanjutnya kawan-kawan pasang switch yang baru yang sudah saya siapkan dari ini fleksibel volume. Kebetulan Zen 5 ya, tapi switchnya sama, jadi kita bisa gunakan switch ini. Kita pasang lagi di bagian fleksibel on off nya. Caranya sama, kan menggunakan solder saja, bisa ditambahkan sedikit flux ya, ini agar mudah terpasang atau dia akan menata sendiri dengan kondisi panas yang ada. Seperti ini, dan kasus-kasus seperti ini sangat-sangat sering terjadi ya, karena memang ya tidak dipungkiri karena untuk tombol on off itu fungsinya hampir sangat sering digunakan, karena untuk pemakaian sehari-hari pasti tombol itu terus digunakan. Jadi sebenarnya wajar saja jika suatu saat tombol ini mengalami masalah ataupun rusak. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel Infotech sejauh ini ya, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang baru menemukan channel ini juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Di channel ini kita berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk yang baru bergabung. Kawan-kawan bisa tanyakan atau mungkin tulis di kolom komentar jika mengalami masalah seputar smartphone, dan akan saya bantu jawab di kolom komentar. Oke kawanku, ini Oppo A37 sudah terpasang ya. Mohon maaf, ini untuk HP-nya terkunci, dan kebetulan untuk kontras HP-nya itu sangat rendah. Intinya tadi di si on off atau fleksibelnya sudah saya ganti dan ini sudah berfungsi kembali. Mungkin saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Dan sekali lagi jangan lupa untuk terus dukung channel Infotech dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Bebas kawan-kawan bertanya untuk masalah smartphone yang lainnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.